Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mas Teknik. Oke, pada kesempatan pagi ini saya ingin ajak teman-teman buat ngobrol, sharing edukasi tentang penerbangan gitu. Sebelum saya memulai video ini, saya mengucapkan turut berduka cita atas kejadian insiden di dunia penerbangan beberapa hari lalu. Mari kita doakan untuk para korban, semoga diterima di sisinya, diterima amal ibadahnya, insya Allah husnul khotimah. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan ya. Sejenak saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Doa mulai. Selesai. Oke. Di sini saya mau ajak teman-teman sharing ilmu di dunia penerbangan yang sangat banyak sekali peraturan dan yang mungkin orang awam itu susah untuk akses ke sana, susah untuk tahu gitu. Jadi saya akan mencoba menjelaskan sebisa saya dengan bahasa yang umum ya. Jadi saya akan berusaha untuk pakai bahasa yang umum. Saya tidak mau mengomentarin atau opini tentang kejadian kecelakaan pesawat yang kemarin, karena itu bukan ranah saya, itu bukan bagian saya. Di sini saya mau mengajak teman-teman sharing tentang apa itu maintenance pesawat, kemudian apa itu safe for flight atau airworthy, kemudian apa itu layak terbang, kemudian pesawatnya itu sendiri. Nah, di sini saya ngomong sebagai seorang teknisi pesawat ya. Ya mungkin ilmu saya nggak terlalu banyak. Saya masih baru 5 sampai 6 tahun di dunia penerbangan sebagai teknisi pesawat. Dan saya juga pernah beberapa pesawat yang saya rawat, walaupun dalam waktu yang sangat singkat ya. Di antaranya juga ada Boeing, ATR dan Cessna. Nah, cuma saya sekarang lagi concern di Cessna. Sebelumnya saya pernah juga di Boeing sama di ATR. Saya akan berbagi pengalaman saya waktu itu. Di sini ilmu saya mungkin nggak ada apa-apanya ya, karena di dunia penerbangan 6 tahun itu ya bisa dibilang sangat masih baru atau masih dikit lah. Masih banyak teman-teman saya yang lebih expert, yang lebih tahu gitu. Cuman saya di sini ada pengetahuan, ada ilmu yang kenapa enggak kalau saya sharing untuk penonton atau orang-orang umum yang ingin tahu gitu. Jadi saya berusaha sharing dari pengalaman saya ya, dan apa yang saya tahu, bukan opini saya. Oke. Dimulai dari yang pertama, maintenance pesawat ya. Maintenance pesawat itu adalah perawatan pesawat yang bukan hanya dilaksanakan ketika rusak, tapi maintenance pesawat adalah pelaksanaan menyeluruh yang dilaksanakan dari manufaktur atau perawatan yang dimulai dari pembuat pabrik pesawat yang dilaksanakan dan dilanjutkan oleh pemilik pesawat gitu. Jadi mulai dengan perbaikan, terus servis, pengecekan dan lain-lain. Nah, contohnya maintenance dibagi dua lagi. Ada schedule maintenance dan unscheduled maintenance. Kalau schedule maintenance itu maintenance yang rutin, yang sudah terjadwal. Jadi misalkan setiap pesawat, setiap hitungannya kan ada flight cycle, kemudian ada flight hours. Oke.
Nah, di sini kita ada bermacam-macam referensinya. Kebanyakan menggunakan flight hours. Jadi ketika masuk, misalkan dari pertama diterbangkan, hitungan ketika dia masuk ke 500, setiap every 500 flight hours itu akan dilaksanakan maintenance. Contohnya ACEC every 500. Jadi setiap 500 jam kelipatan 500 itu akan ada pengecekan gitu. Dan itu sifatnya wajib, nggak boleh ditunda. Nah, itu schedule. Ada lagi yang every 5000, si cek ya, yang tadi ACEC every 500. Ada lagi si cek every 5000, jadi kelipatan 5000, 1000, 1500 gitu. Itu ada pengecekan yang lebih kompleks lagi. Dan biasanya untuk schedule maintenance itu pelaksanaannya ada di dalam hanggar. Kemudian yang unscheduled maintenance itu bisa karena terjadi sesuatu, misalkan adanya trouble, pergantian main wheel deflate ya, misalkan ketika landing kemudian pressure di main wheelnya berkurang banyak gitu, atau ban kempes lah istilahnya, itu diganti. Nah, itu contoh-contoh unscheduled. Kemudian ada lagi lightning strike, sambaran petir. Nah, itu ada khusus gitu, hard landing. Kemudian itu ada prosedur maintenance khusus. Nah, harus dibedakan gitu kan, itu namanya unscheduled. Kemudian dari maintenance juga ada preventive maintenance. Yang tadi kan terjadwal, kemudian preventif juga terjadwal, cuman preventif dilaksanakan itu agar tidak terjadi kerusakan. Jadi pesawat itu perawatan kecil yang tidak memerlukan kompleks assembly. Jadi kompleks assembly itu bongkar pasang yang besar gitu, preventive maintenance. Jadi contohnya kayak pre-flight daily. Pre-flight itu pengecekan pesawat sebelum pesawat ini dioperasikan. Ketika pagi hari pertama kali dioperasi, sebelum dioperasikan dipakai oleh pilot untuk terbang, itu dicek sama teknisi dari keseluruhan dicek aman atau tidak. Oke, baru di situ teknisi akan menyatakan pesawat ini airworthy gitu, atau safe for flight. Nanti saya akan jelaskan airworthy atau itu apa. Kemudian ada transit check. Transit check itu ketika pesawat ini terbang ya dari A ke B. Nah, dari ke B nanti akan ke C. Ketika ke B itu disebutnya transit check. Di situ akan dicek lagi oleh teknisnya. Ketika pesawat block on atau parkir, udah diganjal ya rodanya ya istilahnya, itu teknisi akan menanyakan, komunikasi sama captain, will check in position, parking brake release gitu. Kemudian biasanya menanyakan, captain ada pesawat aman gitu. Biasanya kalau si captain pesawat bilang oke mas, pesawat aman, bagus gitu, ya udah kita tetap akan melakukan walk around, pengecekan secara visual dan mengisi dokumen lagi, mengisi AML ya, aircraft maintenance logbook gitu. Kalau ada misalkan ada trouble, mas ada trouble gini-gini, kemudian captain menulis di AML itu, otomatis engineer harus menyelesaikan trouble itu. Pesawat tidak boleh terbang sebelum trouble dan yang ditulis captain itu dijawab sama engineer-nya gitu. Kalau sudah dijawab berarti menyatakan bahwa pesawat itu safe for flight lagi, airworthy lagi, aman buat terbang gitu. Kalau tidak ada apa-apa ya pilot atau pesawat langsung boleh terbang tanpa perlu dirilis lagi gitu. Nah, itu yang disebut transit check. Kemudian ada lagi daily check. Itu setelah seharian pesawat ini dipakai, kan malam pesawat ini selesai parkir untuk besok paginya dipakai. Nah, ketika malam itu teknisi melaksanakan pengecekan lagi gitu, menyeluruh, biasanya lebih detail. Kalau ada trouble yang tidak terselesaikan,
akan diselesaikan pada malam itu gitu, sehingga paginya udah bagus lagi, udah bisa dipakai lagi. Malam itu daily, ada lagi yang lebih tingkatannya lagi, lebih lebih banyak lagi, ada daily, ada land check, ada weekly check. Nah itu diantaranya seperti itu. Kemudian jadi seperti itu ya teman-teman ya. Seorang teknisi pun merilis pesawat tidak seenaknya sendiri, tetap memikirkan atau bertanggung jawab secara hukum secara penuh tentang apa keamanan pesawat itu digunakan gitu. Dalam arti tadi yang saya bilang, merilis itu airworthy atau safer flight. Airworthy itu apa? Nah, airworthy adalah dimana kondisi pesawat itu safe for flight atau aman untuk terbang sesuai dengan type certificate atau TCDS, type certificate datasheet ya. Itu isinya apa? TC itu kayak misalkan pesawat ini tipe apa, konfigurasinya seperti apa, pakai engine apa, propellernya apa, dan lain-lain. Yang lebih detail lagi banyak gitu. Jadi sesuai itu dinyatakan pesawat ini airworthy. Kalau tidak sesuai dengan itu, pesawat ini dinyatakan tidak bisa dikatakan tidak airworthy gitu. Nah, itu untuk airworthy ya teman-teman. Kemudian untuk isu yang bergulir itu kan karena usia pesawat tua atau gimana gitu ya. Memang kalau usia airframe itu ada teman-teman. Usia airframe rangka pesawat itu ada usianya. Cuman itu tidak bisa dibuat acuan gitu. Karena sudah ada banyak aturan ya dari yang meregulat untuk keamanan dari sisi itu udah banyak gitu loh. Dari batasan usia pesawat itu udah ada semua. Cuman untuk maksimalnya itu dari manufaktur atau dari manufaktur nggak ada, cuman usianya itu memang ada, maksimalnya nggak ada. Nah, airframe kenapa ada usianya? Karena airframe tidak bisa diganti per bagian gitu jika ada terjadi sesuatu, cuman usianya sama airframe. Kalau engine beda lagi. Untuk engine part-part yang lainnya itu kan sifatnya kan rotatable itu bisa dipakai lagi. Misalkan ada kerusakan, dia ambil baru, usianya baru lagi. Kemudian engine itu juga seperti itu. Jadi engine ada lifetime-nya. Misalkan udah waktunya nih overhaul. Kalau di jet engine itu dilihat hot section-nya sebagai acuan, titik overhaul-nya. Kemudian kalau di piston engine itu ada jamnya, sekian flight hours, sekian usia hours dari jam engine itu harus di overhaul, ganti lagi, usianya baru lagi. Jadi seperti itu. Penghitungannya pun ada usia baru, ada usia yang kelanjutannya dari itu gitu. Jadi kalau dikatakan pesawat tua itu ya tidak bisa mendefinisikan seperti itu gitu, karena yang dihitung memang usia airframe ada, tapi untuk komponen yang lain-lain itu selalu putar gitu loh. Kadang sistem juga di upgrade gitu, jadi nggak bisa untuk dijadiin acuan yang terjadinya kecelakaan pesawat itu. Karena di sini kalau ngomong kecelakaan pesawat itu di dunia penerbangan sangat berkaitan semua, nggak bisa definisikan pada satu poin doang gitu. Oh ini kesalahannya di ini, nggak bisa, karena semua berkaitan gitu. Oke, jadi buat teman-teman saya akan lebih banyak share ilmu lagi. Untuk sementara ini yang bisa saya bagi. Jadi untuk teman-teman yang ingin bepergian, yang ingin traveling dengan pesawat, saya katakan lagi, jangan takut, pesawat itu aman. Di dunia ini
mode transportasi paling aman itu masih di penerbangan ya. Walaupun tingkat resiko kecelakaan pun tetap ada, tapi itu kecil daripada yang lainnya, karena ya nggak mungkin lah, karena pesawat itu kan buatan manusia juga gitu loh ya kan. Kemudian jaminan mutlak untuk safety itu nggak ada. Maskapai manapun, first class maskapai manapun, nggak ada jaminan mutlak gitu. Jaminan safe for flight mutlak itu nggak ada gitu. Pasti ada resikonya gitu. Tapi kalau jaminan mutu atau jaminan quality itu tetap ada gitu. Gimana perusahaan ini dikontrol, gimana maintenance-nya dikontrol dengan baik, sehingga resiko terjadinya kecelakaan itu bisa ditekan gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagi. Silakan yang mau mode transportasi pesawat, silakan, nggak usah takut. Oke, jadi itu tadi ya. Kemudian dibawa saya lagi, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan ya. Kemudian mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang baik, atau menyakiti ya, mohon maaf. Di sini saya mau ngomong lagi, di sini saya tidak mencari panggung atau mencari kepopuleran atau memanfaatkan kondisi, bukan. Di sini saya niatnya membagikan video meng-share ilmu ini untuk mengedukasi masyarakat gitu, agar lebih tahu, jadi merasa aman gitu kan. Karena dengan kondisi kemarin itu kemungkinan masyarakat itu takut untuk naik pesawat. Jadi di saya share penerbangan itu aman, silakan, jangan takut. Kemudian mungkin itu ya yang bisa saya share. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada guna dan manfaatnya itu dari Allah. Jika ada kekurangan dan keburukan itu dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf. Sekian video kayak kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.